Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Untung Siregar dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, dengan tema berbincang-bincang, kita akan membahas tentang pajak dan subsidi bersama teman saya. Saya Eka Madial Arif dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan. Dan saya Habis Alfari Setiawan dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Sumatera Utara. Oke, pada kesempatan kali ini saya sudah mempunyai dua teman yang akan saling berbagi ilmu tentang pajak dan subsidi. Oke, kita mulai dengan Eka. Menurut Eka, apa sih pengertian pajak tersebut? Nah, jadi pajak itu adalah pungutan wajib yang dibayar oleh setiap warga negara kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Jadi pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oh, berarti dalam artian dari kita untuk kita ya? Iya. Ya, betul. Baru kita beralih ke tema selanjutnya, itu subsidi. Dari saudara Habis, pengertian subsidi tersebut apa sih? Menurut saya subsidi itu adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan berbagai bentuk seperti uang, sembako, hibah, hingga keringan biaya. Dan target sasaran subsidi itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Oh, berarti ini seperti bansos ya? Iya. Terutama oke, baik. Sekarang kita ke ciri-ciri dari pajak tersebut. Silakan saudara Eka. Nah, jadi berdasarkan pengertian pajak secara umum, maka pajak itu tadi ada beberapa ciri-ciri yang harus kita ketahui untuk. Oke. Nah, jadi yang pertama itu adalah kontribusi yang wajib setiap orang. Setiap orang memang sudah wajib untuk membayar pajak secara rutin, tapi hal ini berlaku khusus untuk masyarakat yang memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, jadi maksudnya di sini adalah untuk yang berpenghasilan lebih dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk PTKP yang berlaku sekarang ini mencapai 4,5 juta setiap bulan atau sekitar 54 juta per tahun. Berarti pajak ini merupakan kewajiban dari warga Indonesia tersebut ya. Nah, jadi jika penghasilan kita itu mencapai 4,5 juta per bulannya, maka akan dikenakan pajak. Oke. Nah, sementara itu bagi seorang wirausaha atau pengusaha yang memiliki omset rutin, maka tarif PPh sebesar 0,5% diberlakukan dari jumlah peredaran bruto atau omset hingga mencapai 4,8 miliar untuk 1 tahun pajak. Kemudian yang kedua itu adalah bersifat memaksa. Nah, bagi yang memenuhi syarat objektif ataupun subjektif, memang sudah wajib hukumnya untuk membayar pajak. Kayak gitu. Jadi jika seseorang tidak membayar pajak dengan sengaja, maka akan diberikan sanksi administratif maupun hukuman pidana. Nah, kemudian itu yang ketiga adalah dikelola pemerintah. Nah, pemungutan dan pengelolaan pajak akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Kayak gitu. Baru keempat itu ada pembayaran pajak tercantum dalam undang-undang. Nah, pembayaran pajak memang sudah tercantum dalam undang-undang nih. Pajak dipungut sesuai norma hukum dengan tujuan untuk membayar biaya produksi hingga jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan. Yang terakhir itu ada sebagai anggaran pemerintah. Nah, peran pajak dalam kehidupan negara memang sangat penting, terutama untuk melaksanakan pembangunan. Gitu. Nah, dalam hal ini pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan perang, keamanan aset, pekerjaan masyarakat, subsidi, penegakan hukum, dan juga operasional negara. Ya gitu. Dari simpulan yang kita ambil dari pemaparan Eka tadi, berarti 6 ya jenis-jenis pajak tersebut. Ada 5. Oh, ada 5 ya. Oke, lanjut kita ke selanjutnya. By the way itu tadi ciri-cirinya ya, Oh, bukan jenisnya. Oke, berarti ciri-cirinya ada 5 ya? Ya. Oke.
Selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu apa sih manfaat subsidi tersebut bagi masyarakat yang mendapatkannya? Kepada saudara Hafiz bisa dijelaskan? Manfaat-manfaat subsidi bagi masyarakat itu ada beberapa poin. Yang pertama itu mencegah kemiskinan, yang kedua menurunkan tingkat kriminalitas, yang ketiga memperlancar aktivitas konsumsi, dan keempat memperkenalkan teknologi dengan lebih mudah. Itu sih. Oke, berarti manfaatnya itu satu ya, memberantas kemiskinan, menurunkan tingkat kriminalitas, dan lain sebagainya. Lanjut ke saudara Eka. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pajak nih Untung. Ya. Nah, jadi jenis-jenis pajak itu ada beberapa ya. Nah, jadi jenis pajak yang pertama itu adalah pajak berdasarkan lokasi atau instansi pemungut. Nah, jika dibedakan menurut instansi pemungutnya, nah pajak dibagi lagi menjadi dua macam nih, yakni pajak negara dan pajak daerah. Nah, pajak negara itu sesuai dengan namanya atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut secara langsung pemerintah pusat. Nah, instansi yang terkait adalah Direktorat Jenderal Pajak, Ya. Dirjen Bea Cukai, dan Kantor Inspeksi Pajak. Oke. Nah, jadi kemudian itu contoh dari pajak negara itu adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea cukai, bea masuk, dan lain sebagainya. Nah, baru ini ada pajak daerah. Berarti Pajak daerah itu atau pajak lokal merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Nah, pajak ini hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu tersendiri. Nah, di mana untuk pemungutannya juga dilakukan oleh Pemda tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, contoh dari pajak daerah itu adalah pajak hotel, pajak tontonan atau hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. berarti pajak pariwisata termasuk juga ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Nah, kemudian jenis pajak yang kedua itu adalah pajak berdasarkan objek dan subjek pajak. Nah, jadi pajak subjektif merupakan pajak yang dibebankan berdasarkan kondisi dari pihak wajib pajak dan atau WP. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pajak objektif. Oke. Nah, pajak objektif itu merupakan pajak yang mementingkan kondisi objek dalam pembebanannya. Nah, jadi pajak ini sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi dari pihak wajib pajak, kayak gitu. Kemudian jenis pajak yang ketiga itu adalah pajak berdasarkan sifat terakhirnya. Jenis pajak yang berdasarkan sifat itu adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu ada atau direct tax atau yang disebut dengan pajak langsung merupakan jenis pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak sehingga tidak bisa dialihkan ke orang lain. Pasalnya, kewajiban ataupun hak pajak sudah melekat kepada pihak wajib pajak. Kemudian itu adalah pajak tidak langsung ya. Pajak tidak langsung atau indirect tax merupakan jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak jika melakukan perbuatan yang tertentu. Nah, dengan begitu maka pajak tidak bisa dipungut secara berkala dan hanya bisa dipungut ketika terjadi peristiwa yang mengharuskan untuk membayar pajak. Contohnya itu pajak ini yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana hanya akan dipungut saat makan di restoran ataupun belanja di mall atau yang lain-lain. Oke, berarti dapat kita artikan jenis-jenis pajak itu ada 3 ya. Dalam 3 itu dibagi beberapa bagian, memperkecil ya, menjelaskan lebih dalam lagi. Oke, baik, kita kembali lagi ke tabel subsidi. Jenis-jenis subsidi tersebut
berapa macam sih Hafiz? Coba dijelaskan dulu. Jenis-jenis subsidi itu ada 2 macam. Yang pertama subsidi langsung dan yang kedua itu subsidi tidak langsung. Jadi kalau subsidi langsung itu pertama adalah subsidi langsung, yaitu subsidi berbentuk barang jadi atau untuk konsumsi atau transaksi yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat begitu barang tersebut diterima. Contohnya jenis subsidi langsung misalnya itu seperti beasiswa, uang tunai, dan sembako gratis. Oke. Jadi kalau yang kedua itu subsidi tidak langsung ya. Subsidi tidak langsung itu berupa pemotongan tarif beli, peningkatan bunga atau amnesti, atau pengampunan pembayaran 100%. Jenis subsidi yang termasuk dalam tidak langsung misalnya amnesti pajak, pemotongan pembelian BBM, operasi sembako murah, dan sebagainya. Itu aja sih. Berarti dalam artian fungsi pajak tersebut terbagi 2 macam ya? Bukan pajak, sorry. Oh, subsidi. sorry saya salah. Agak ngeblank Ya, berarti fungsi subsidi tersebut terdapat dua macam, yaitu subsidi langsung dan subsidi tidak langsung. Kembali lagi kepada tema pajak. Sekarang tema terakhir yaitu fungsi anggaran pajak tersebut. Seperti apa sih fungsi anggaran pajak tersebut terhadap kita ataupun Indonesia ada utuhnya, kan untuk kita dan dari kita untuk kita. Coba dijelaskan Eka. Nah, jadi fungsi pajak itu di sini ada tiga ya untuk. Nah, jadi fungsi yang pertama itu adalah fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Nah, pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya, sehingga dapat dikatakan fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Nah, bisa disebut juga sebagai income aktif dari suatu negara ya pajak tersebut. Oke. Lanjut. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi mengatur. Nah, atau fungsi regulasi. Nah, jadi pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Nah, fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain pajak dapat dilakukan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Nah, selain itu juga pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Kemudian itu adalah fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Nah, berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi fungsi terakhir itu yang keempat adalah fungsi stabilisasi. Berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Oke, baik. Tema dari pajak sudah dijelaskan oleh saudara Eka. Selanjutnya kita tema terakhir yaitu dampak positif dan negatif terhadap subsidi perekonomian Indonesia. Apa sih dampak positifnya, dampak negatifnya? Akan dijelaskan oleh Hafiz. Oke, saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari subsidi itu terhadap perekonomian. Yang pertama itu dampak apa nih? Dampak positif. Oke, positif dulu ya, berarti dampak baiknya ya diartikan. Ya, dampak baiknya itu memperlancar perputaran uang. Yang kedua itu membuka lebih banyak lapangan kerja. Dan ketiga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan keempat mencegah kebangkrutan. Oke. Untuk dampak negatifnya atau buruknya dari subsidi ini, yang pertama itu alokasi sumber daya tidak efisien. Yang kedua rawan penyalahgunaan. Yang ketiga terjadinya pengurangan kualitas produk, dan yang terakhir mengganggu keseimbangan kompetisi. Itu aja sih dampak negatif dan positif dari subsidi subsidi tersebut. ya. Oke.
Dengan berakhirnya tema dari subsidi, berakhir sudahlah perbincangan kita pada kali ini. Oke, mungkin sampai di sinilah yang dapat kami sampaikan tentang perbincangan pajak dan subsidi. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.